بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي فطر السماوات والأرض بماء بدعاء اللهم صيبا نافعا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله ذكرا كثيرا. صدق الله العظيم. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya yang kami hormati imam kita Masjid Darul Muttaqin Ustaz Rahmat Hidayatullah, serta yang kami ta'zimi bapak dan ibu para pejuang subuh yang sama-sama dimuliakan dalam majlis para malaikatnya Allah. Maka berbahagialah bapak dan ibu ketika kita mampu bangun pagi, laksanakan salat subuh dengan berjamaah. Minimal yang pertama saya katakan, bapak terbebas dari sifat munafik. Kata Rasulullah, orang yang dua solat yang berat dilakukan oleh orang munafik, yaitu solat Aisyah dan solat subuh. Jadi bapak ketika rajin melaksanakan solat subuh, maka insya Allah bapak menjadi orang-orang yang adil, terbebas dari orang-orang munafik. Dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, minimal bapak mendapatkan doa dari para malaikat yang silih berganti. Jadi ketika pagi akan tiba, malaikat itu berganti bapak ibu. Seraya pergantian malaikat malam menjaga bumi. Cengsip bahasa kita, Pak. Orang penduduk langit menjaga bumi, dan orang yang malaikat penjaga bumi pun ke langit berdoa kepada orang-orang yang salat subuh, Allahumma a'tini munfiqan, ya Allah berilah ganti orang-orang yang berinfak di waktu subuh. Jadi ini salah satu tips agar kita menjadi orang sukses, itu ketika dia berinfak di waktu subuh. Dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, waktu subuh itu adalah waktu yang sangat baik untuk kita melaksanakan aktivitas. Maka sarankan bapak dan ibu, anak-anak kita kalau menghafal, biasakan waktu subuh. Bapak-bapak kalau aktivitas, mulailah di waktu subuh. Maka insya Allah akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, subuh pagi ini kita akan mengaji dan mengkaji tentang rindu kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu lebih tepatnya bapak ibu, karena untuk zaman saat ini bapak ibu, anak-anak kita ini sudah kehilangan sosok siapa sebenarnya makhluk yang bisa menyelamatkan kita di hari kiamat nanti.
Mereka tidak pernah tahu kalau kita tidak pernah ajarkan. Dari bapak-bapak yang di sini inilah nanti bisa mengajarkan kepada anak-anaknya siapa teladan kalian. Sehingga Bapak, kalau mereka sudah tahu, maka mereka akan mengikuti. Setelah mereka mengikuti, maka kita sama-sama menjadi satu keluarga yang nanti dipanggil oleh Rasulullah menjadi umatnya dan kelak akan mendapatkan syafaatnya. Itu yang paling penting, Pak. Karena bahasa kasarnya, buat apa kita satu keluarga tapi tidak pernah kenal dengan nabinya. Ini kalimat ini agak sedikit menyinggung, Pak. Karena anak-anak kita atau jangan-jangan diri kita, Pak, mengaku umat Nabi, pengen mendapatkan syafaat Nabi, tapi kita jauh dari Nabi. Logikanya tidak nyambung. Maka judul rindu kepada Nabi ini akan mengajarkan kita akan melihat sejauh mana kita ini menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Karena sahabat Umar radhiyallahu anhu, Pak, pernah ketika suatu saat memegang tangan Rasulullah, dan sahabat Umar berkata, "Wahai penduduk pasar, wahai kaum muslimin, saksikanlah hari ini Rasulullah ini adalah orang yang aku cintai setelah diriku." Mendengar perkataan Umar, Nabi pun menegur, "Wahai Umar, imanmu belum sempurna. Sebelum diriku lebih engkau cintai daripada dirimu." Padahal perkataan Umar, Pak, ini sebenarnya tidak salah, tapi dibenarkan oleh Nabi yang benar seperti apa. Tidak akan pernah kita dianggap cinta kepada Nabi setelah melebihi cinta Nabi kepada diri kita, Pak. Nah, ini apa maksudnya? Nabi Muhammad mengingatkan, tidak beriman sempurna seseorang sebelum nabinya lebih dicintai daripada dirinya. Itu, Pak. Jadi kita sekarang ini sebenarnya, kalau boleh kita tanya diri kita masing-masing, kita ini benar gak menjadi umat Nabi, Pak? Jangankan kita bilang cinta, jangankan kita bilang saya umat Nabi, kadang-kadang kita membaca sholawat saja kita jarang. Terus terang saya katakan, Pak, padahal di bulan Rabiul Awal ada beberapa amalan yang kita harus lakukan. Itu di pertemuan kemarin. Yang pertama, di bulan Rabiul Awal ini kalau kita mengaku umat Nabi, paling minim kita memperbanyak sholawat. Sesibuk apapun, kalau bisa ada iringan sholawat, Pak. Yang kedua, sudahkah kita membaca sirah Nabi Muhammad SAW? Makanya perlu ada maulid. Kenapa? Di dalam maulid itu pasti ustadznya menyampaikan cerita-cerita, kisah-kisah Nabi Muhammad SAW. Supaya apa? Supaya kita lebih dekat dengan Nabi Muhammad SAW, Pak. Karena kita tidak pernah tahu. Buka kitab saja jarang. Mohon maaf, Pak. Buka kitab sirah Nabi kita jarang. Mendengarkan ceramah Nabi kita jarang. Makanya nanti masjid mengadakan maulid Nabi, ayo sama-sama kita datang, bukan ingin bertemu dengan saudara, tetapi karena rindu kepada Nabi dengan kisah-kisah Nabi Muhammad SAW. Itu sebenarnya yang paling penting. Karena ini menjadi tolak ukur keimanan kita, kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Di dalam riwayat yang lain, siapa yang mengaku cinta kepada Nabi tetapi dirinya tidak pernah ikut akhlak Nabi, maka wahuwa raddun, ditolak, Pak. Salah satu orang yang tidak diakui umat Nabi
nanti di mahsyar adalah orang-orang yang mengaku umat Nabi tapi tidak pernah membaca salawat dan akhlaknya jauh dari Nabi. Itu yang penting, tetapi harus kita ingat-ingat, Pak. Kalau kita mengaku umat Nabi, kalau kita rindu kepada Nabi, ingin bersama Nabi nanti, bacalah salawat sebanyak-banyaknya, Pak, sebisa kita dan semampu kita. Yang kedua, minimal kita mendengarkan sejarah Nabi, dan yang kalau bisa kita bersedekah, karena amalan Rabiul Awal itu bersedekah banyak-banyak, niatkan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nanti di ujung saya ceritakan ada orang yang sering sebelum tidur membaca salawat, maka akhir hidupnya di kuburan, masya Allah, Pak. Nanti terakhir saya ceritakan. Ini kita kembali kepada rindu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pernah ada namanya Ibnu Zubair, namanya Abdullah. Ya, Abdullah bin Zubair, disebut Ibnu Zubair. Ini adalah salah satu keponakan Aisyah, istri Nabi Muhammad SAW. Pernah ditanya, wahai Aisyah, bibiku, bagaimana akhlak Nabi? Bagaimana sih sosok Nabi ketika beliau bersamamu, ketika beliau di rumah? Masya Allah, Pak. Itu dia bertanya ketika Nabi Muhammad sudah wafat. Akhirnya Aisyah pun dengan pertanyaan demikian terdiam dan tidak sadar meneteskan air mata, Pak, Sayyidah Aisyah, karena pertanyaannya berat. Bagaimana akhlak Nabi? Bagaimana kondisi Nabi saat di rumah? Apa yang kau kenang, wahai Aisyah, dengan Nabi Muhammad? Aisyah pun terasa sesegugak, Pak, nangis. Kenapa? Bukan tak bisa jawab, tapi saking, kata Aisyah, aku terdiam karena saking mulianya akhlak Nabi itu. Kana khuluquhul Quran. Wahai Ibnu Zubair, Nabi itu adalah orang yang istimewa. Maka Aisyah pun mengatakan, akhlak Nabi sebagaimana kau baca dengan Al-Quran. Akhlak Nabi itu Al-Quran. Lalu Aisyah pun menjelaskan, wahai Ibnu Zubair, ketika engkau membaca Al-Quran, di situ ada orang yang bersedekah, maka ketahuilah Nabi pun adalah orang yang paling bersedekah. Ketika Al-Quran menggambarkan Nabi itu adalah orang yang sabar, ketika dalam Al-Quran digambarkan ada orang-orang sabar masuk surga, maka Nabi adalah orang yang paling sabar. Kalau di Al-Quran menjelaskan tentang ikhlas, maka Nabi pun adalah orang yang paling ikhlas. Ketika digambarkan di dalam Al-Quran ada ayat-ayat tentang sholat, maka sholat Nabi adalah sholat yang paling baik, yang paling khusyuk. InsyaAllah, Pak. Maka Aisyah pun tak bisa membendung air matanya karena saking mulianya Nabi Muhammad SAW. Pernah, Pak, Nabi pernah bilang kepada sahabat-sahabatnya, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Jadilah kalian semua orang-orang yang terbaik di dalam keluarganya. Kata Nabi, wa ana, dan saya ini adalah sosok suami yang paling baik di antara keluarganya. Jadi maksudnya apa, Pak? Di kalangan keluarga Nabi, Nabi diakui adalah sosok suami yang paling baik. Lalu bagaimana dengan kita, Pak? Kadang orang menganggap kita baik, istri kita menganggap kita pelit, orang menganggap kita orang yang baik, dermawan, tapi istri kita menganggap kita. Makanya ketahuilah, Pak,
Hati-hati ketika keluarga kita mengatakan kejelekan kita. Ini berbahaya, berarti kita kurang amanah. Bapak kok gak pernah ada waktu buat kita? Sebenarnya itu adalah teguran. Kita ini sudah bagus belum di tengah-tengah keluarga? Akhlak Nabi itu di dalam rumah, Pak. Akhlak Nabi ketika bertemu dengan saudara-saudaranya atau sahabat-sahabatnya. Ibu demikian. Nabi ketika bersalaman, Pak, dalam riwayat itu Nabi tidak pernah melepaskan tangannya sebelum orang itu melepaskan. Itu akhlak Nabi. Nabi ketika bertemu dengan orang, Nabi tidak pernah memalingkan mukanya sebelum orang itu memalingkan mukanya, Pak. Masya Allah, ini akhlak Nabi yang tidak bisa tergambarkan. Nabi ketika bertemu dengan orang yang tinggi badannya, maka Nabi seakan-akan ikut mengimbangi, Pak. Artinya tidak menganggap orang itu seperti orang yang sombong. Dan Nabi ketika bertemu dengan orang-orang yang lebih rendah daripada dirinya, Nabi pun seperti orang-orang yang rendah hati. Kalau dalam mukjizatnya, Nabi ketika bersama orang yang tinggi, itu Nabi seperti sama, Pak. Dan Nabi ketika bertemu dengan orang-orang yang lebih rendah badannya, itu Nabi juga seperti tingginya sama. Ini dalam mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Ini dari sosok Nabi ketika bertemu dengan hubungan sosialnya di masyarakat. Pernah Nabi bertemu dengan seorang yang buta, Pak. Di pasar ada orang buta yang suka meludahi Nabi. Ketika Nabi lewat, diludahi, Pak. Cuh. Nabi pun bersabar. Besok lagi Nabi lewat, seorang buta ini dikasih tahu kalau ada Nabi Muhammad lewat, diludahi lagi, Pak. Cuh. Masya Allah, kurang ajarnya orang ini meludahi Nabi. Tapi Nabi tidak membalas karena dia orang buta. Hari ketiga dikasih tahu bahwa yang meludahi Nabi ini gak ada. Jadi Nabi lewat, gak ada yang meludahi, Pak. Ini menjadi tanda tanya nih. Nabi pun bertanya, wahai sahabat, siapakah yang pernah lihat orang yang meludahiku yang kemarin ini? Dikabarkan, ya Rasulullah, orang yang sering meludahimu sakit di rumah dia. Lalu Nabi pun bergegas menuju rumah orang yang meludahi itu. Assalamualaikum. Sampai di rumahnya, Pak. Kata orang yang meludahi Nabi itu, siapa ini? Saya Muhammad. Muhammad siapa? Muhammad yang kau ludahi setiap hari. Lalu orang itu pun menggigil, Pak, ketakutan. Sambil badannya yang sakit itu ketakutan. Buat apa kau Muhammad datang ke sini? Saya mendapatkan kabar kalau dirimu sakit, maka saya datang untuk menjengukmu. Orang itu kaget, Pak. Kata orang itu bilang, hei Muhammad, kawan-kawanku belum ada yang datang menjengukku. Engkaulah orang yang pertama menjengukku ketika aku sakit. Saksikanlah Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadan Rasulullah. Gitu, Pak. Orang yang jahat belum tentu harus kita balas kejahatan. Dengan akhlak Nabi, orang ini masuk Islam. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhlak Nabi ketika bertemu dengan musuh-musuhnya, Pak. Ya, Nabi ini kalau ketemu musuhnya, kalau masih bisa bertaubat, dibebaskan, enggak langsung dibunuh, Pak. Tapi Nabi pernah satu ketika dilempari kotoran, dilempari batu oleh musuh-musuhnya sampai kena gigi depannya Nabi, sampai ada yang tanggal dan berdarah. Datang dua malaikat, Pak. Wah, ini dia. Kalau ada orang kurang ajar nih, yang menghibur tuh malaikat. Ya Rasulullah, jika kau izinkan aku menghimpit penduduk Taif itu dengan gunung, izinkanlah aku akan himpit mereka. Kepada orang-orang yang sudah tidak punya adab padamu.
Apa jawab Nabi? Wahai Jibril, lah, jangan kau lakukan demikian, karena mereka tidak tahu. Wa antum qaumun la ya'lamun. Sesungguhnya mereka itu tetap orang-orang yang tidak tahu. Maka saya berdoa kepada Allah, dari penduduk Taif itu, kalau bapaknya orang jahat, saya berdoa di antara anak-anaknya ini nanti akan timbul keturunan-keturunan yang beriman kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Itu doa Nabi, Pak. Sampai saat ini, penduduk Taif semua beriman dengan akhlak Nabi, dengan doa Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, Pak. Dan yang saya sampaikan demikian, jika belum cukup kita rindu kepada Nabi, butuh berapa kisah lagi, Pak? Maka akhlak Nabi tidak bisa kita gambarkan dengan sehari dua hari. Seandainya bumi ini selesai berputar, ada orang yang bercerita tentang akhlak Nabi, maka belum sanggup dan belum selesai cerita tentang Nabi Muhammad SAW. Saking mulianya akhlak Nabi. Maka dari kisah ini saya ingin, dari saya pribadi dan kepada jamaah, mari kita tumbuhkan rasa rindu kita kepada Nabi Muhammad SAW, karena Nabi kita adalah Nabi yang rindu kepada kita, Pak. Ada nggak Nabi yang lain rindu kepada umat-umatnya yang nggak pernah dilihat? Ini sangat-sangat nggak bisa masuk akal, tapi inilah terjadi. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapakah yang orang-orang yang kau rindukan? Nabi pun rindu, Pak. Maka Rasulullah pun, saya rindu kepada saudara-saudaraku. Itu jawaban Nabi, Pak. Sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, bukankah kami ini saudara-saudaramu? Kata Nabi, kalian semua ini sahabat-sahabatku. Udah jelas setiap hari bertemu. Tapi kata Rasulullah, saya rindu kepada umatku yang tak pernah dia sedikit pun melihatku, tetapi dia beriman kepadaku. Ya Allah, ya Rahman, Pak. Inilah kemuliaan Nabi, satu-satunya Nabi yang rindu kepada umatnya, tapi umatnya belum tentu rindu kepada nabinya. Jadi kalau ada orang Islam gak rindu kepada Nabi, sepertinya perlu ditanya lagi keislamannya dan keimanannya. Ketika ada nama Nabi Muhammad disebutkan, maka kita dianjurkan untuk bersolawat, karena nama Nabi sangat penting, yang sangat agung. Ketika ada peringatan Nabi Muhammad diundang, maka biasakan kita datang, Pak, karena kita akan mendengarkan kisah-kisah Nabi dan kita akan bersolawat di situ. Ini penting sebenarnya. Nabi Muhammad SAW adalah salah satu Nabi yang menahan doa, ya Pak, satu-satunya Nabi yang menahan doa nanti sampai di hari kiamat. Mana menurut beberapa ulama hadis, semua Nabi punya doa yang dikabulkan, Pak. Nabi Musa punya doa yang dikabulkan, sudah dipanjatkan waktu di dunia. Ketika dia dikejar Fir'aun, Nabi Musa pun berdoa dan dikabulkan, diselamatkan oleh Allah. Tapi Nabi Muhammad, ketika dia punya doa yang mustajab, dia akan tahan, Pak. Dia enggak berdoa yang untuk dikabulkannya itu di dunia, melainkan Nabi simpan nanti di akhirat. Kapan itu? Ketika manusia kepanasan di mahsyar, maka Nabi pada saat itu nanti, Pak, mengangkat tangan berdoa, ya Allah, tegakkanlah akhirat. Saya tidak akan mampu, saya tidak akan pernah sanggup melihat umat-umatku kehausan, kelaparan, kepanasan pada hari ini. Maka Nabi Muhammad SAW pun berdoa untuk ditegakkan segera akhirat. Karena ketika kita nanti bangkit dari kubur, Pak,
kita akan dibiarkan sama Allah. Ada yang menurut riwayat 500 tahun kita akan dibiarkan di padang mahsyar, panas kepanasan, bingung kebingungan, mencari orang tak ada satupun yang menolong. 500 tahun Pak, bayangkan kita tidak bisa pernah. Gimana? Makanya ada orang yang tenggelam dengan keringatnya, ada orang yang susahan dengan keringatnya, saking panasnya pada saat itu. Menurut kabar, matahari dipendekkan sama Allah ya dengan 1 mil. Ada yang mengatakan 1 jengkal di atas kepala kita. Manusia semua kepanasan. Cepatlah ya Allah, ini kita mau diapa ini? Kita mau diapa ini di akhirat ini? Gak ada jawaban Pak. Datang kepada Nabi Adam, wahai Adam, tolong kami semua di hari kiamat. Gak sanggup. Nabi Adam pun bilang, saya malu. Saya dulu pernah memakan buah khuldi, itu pun gak tahu Allah Subhanahu wa ta'ala saya dilemparkan dari surga. Manusia pun mencari lagi. Nabi Allah Ibrahim, ketemu Nabi Ibrahim di mahsyar. Wahai Ibrahim, siapakah yang akan menolong kami kalau bukan engkau? Nabi Ibrahim pun malu, karena Nabi Ibrahim mengatakan, saya di dunia pernah berbohong 3 kali. Saya takut kepada Allah, saya tak mampu, malu sama Allah. Maka manusia pada saat itu jutaan miliar pun mencari pendorongan lagi. Datang kepada Nabi Musa, wahai Musa, tolonglah kami di hari kiamat ini. Nabi Musa pun, saya pernah punya satu doa, saya sudah panjatkan di dunia, saya malu sama Allah. Manusia pun pada saat itu berhamburan lagi Pak. Na'udzubillahi min dzalik. Lalu bertemu dengan Nabi Isa. Jutaan miliaran manusia pun bertanya, wahai Isa, tolonglah kami, di mahsyar ini panas. Nabi Isa pun mengatakan, wahai ya ayuhan nas, manusia semuanya, saya adalah satu-satunya nabi yang ingin menjadi umat Nabi Muhammad. Umat-umatku semua pada menyembahku, mengira aku sebagai Tuhan. Ada 12 orang pun 1 orang berkhianat. Saya pun diangkat oleh Allah ke langit dan akan turun nanti menjelang hari kiamat untuk menyadarkan umat-umat sebagai umat Nabi Muhammad. Saya malu sama Allah karena sebagai nabi tidak mampu membawa umat yang banyak. Lalu gimana wahai Isa? Carilah nabi yang menyimpan satu doa. Siapa itu? Yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada saat itu Pak, gak semua bertemu dengan Nabi. Ini yang paling penting. Gak semua bisa melihat Nabi, dan gak semua bisa diakui sebagai umat Nabi. Maka dalam hadisnya, Nabi memanggil umatnya dengan 2 tanda Pak. Apa itu? Ghauran muhajjalin min asharil wudu. Salah satunya adalah umatku itu memiliki tanda di mana mukanya ini berseri-seri, mukanya cerah dan bercahaya karena bekas air wudhu yang dia lakukannya waktu di dunia. Jadi kalau bapak-bapak dan ibu-ibu rajin wudhu, insya Allah mukanya akan cemerlang menjadi tanda kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita sama-sama mengingatkan diri kita, keluarga kita untuk sosok Nabi Muhammad SAW menjadi teladan bagi dan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Nanti akan disempurnakan oleh Ustadz yang dipanggil di sini Pak, sebagaimana itu dipajang di luar. Mari kita sama-sama dengarkan tausiah dan ceramah beliau. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Usikum nafsi bi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.